Hidup itu indah. Jangan menangis kalau bersedih. Jangan mengadu kalau kita butuh. Jangan berdoa kalau kita ingin. Itu bukan cinta. Udah zikir aja yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah. Bismillahi alhamdulillah. Bismillahi la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita masih bisa berkumpul, berzikir dan bersalawat dan ngaji bersama dalam rangka untuk memenuhi kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Hadirin dan jemaah yang rahmati Allah. Semoga Allah tetap melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Semoga kita tetap diberikan iman, kekuatan taqwa dan kekuatan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke Nabi, kepada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita masih bisa mendapatkan syafaatnya dan bisa ditolong oleh beliau di dunia sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, untuk kita menuju cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah, kita hanya ada satu pilihan, yaitu harus banyak berzikir kepada Allah. Biasakan berzikir dan biasakan bersalawat kepada Rasulullah, apapun itu keadaannya. Karena orang bercinta itu bukan karena sakit, bukan karena kaya, dan bukan karena miskin. Tapi cinta itu akan tumbuh karena seringnya disebut, walaupun kita masih belum bertemu. Karena Rasulullah itu sulit temui, kecuali Rasulullah sendiri yang menemui. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit ketemu Rasulullah, itu sulit. Memakan waktu yang cukup panjang, memakan cinta yang tidak ada harapan. Selama kita mencintai sesuatu, apalagi kepada Rasulullah, tapi dengan cinta itu kita masih mengharapkan sesuatu yang kita inginkan, jangan kita berharap bertemu. Sulit untuk ditemui, tapi kita akan terpenuhi apa yang kita inginkan dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perjalanan hidup saya soalnya. Saya dibaiat 7 kali oleh Rasulullah. Mungkin orang tidak percaya karena orang seperti saya. Tapi saya mati-matian untuk bertemu dengan beliau. Sehingga di perjalanan hidup saya bertemu dan ditemui oleh beliau. Bukan saya yang menemui beliau, tapi saya ditemui. Rasulullah itu tidak seperti yang diungkapkan oleh banyak orang. Bisa bertemu tapi tidak bisa dibayangkan. Apalagi Allah. Cuman kalau untuk menemui Allah kita harus mati. Kalau menemui Rasulullah tidak. Cuman bisa mati sebelum mati. Makanya cinta itu seperti yang diutarakan Hasim, itu bukan cinta, tapi keinginan. Kalau cinta itu tidak menginginkan sesuatu, tidak mengharapkan sesuatu,
Tapi cinta terus dikumandangkan dengan bersolawat kepada Rasulullah. Tapi dengan banyaknya solawat, sehingga rasa cinta itu timbul, datang dengan sendirinya, dan itu bisa menggetarkan jiwa kita untuk bertemu dengan sendirinya, kan? Bukan dibuat-buat. Makanya cinta itu bukan untuk bertemu, apalagi mengharapkan sesuatu. Walaupun harapan itu memang wajar bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar, karena memang Rasulullah itu dilahirkan untuk dicintai. Makanya hidup itu indah. Jangan menangis kalau bersedih. Jangan mengadu kalau kita butuh. Jangan berdoa kalau kita ingin. Itu bukan cinta. Udah zikir aja yang banyak. Makanya sampean itu jangan selalu bertumpu pada kesalahan sendiri. Allah itu sudah menyiapkan segalanya pada kita semua. Sampean butuh uang, yang sabar aja. Tenang-tenang aja. Zikir yang banyak, bersolawat yang banyak. Allah sudah menyiapkan segalanya, kebutuhan kita semua. Cuman jangan nuntut Allah untuk cepat dikasih. Walaupun harapan itu ada untuk cepat dikasih, tapi jangan dituntut Allah. Allah sudah tahu keinginan kita. Untuk apa kita menuntut Allah? Sedangkan kita diciptakan memang sudah disediakan segalanya oleh Allah. Kita ini Allah akan menciptakan. Lebih sulit mana menciptakan diri kita dan memberikan kebutuhan kita oleh Allah? Lebih sulit menciptakan kalau secara manusiawi. Tapi bagi Allah tidak ada yang sulit, tidak ada yang sibuk. Kenapa hanya urusan kita, kebutuhan kita, lalu Allah disalahkan? Allah tak pernah menyalahkan kita. Dan Allah selalu menunggu kita untuk selalu berkeluh kesah. Dan Rasulullah selalu menunggu kita sebagai umatnya untuk selalu berkisah cinta, untuk diajak bertemu dengan Allah. Kita itu tidak perlu sulit. Untuk apa kita menangis kalau hanya karena kebutuhan kita? Ini secara hakikat. Secara sehat boleh kita menangis kepada Allah ketimbang nangis kepada orang lain. Allah sudah mempersiapkan segalanya. Kita tinggal nunggu, tenang-tenang aja. Yakin bahwa Allah akan memberikan. Kita harus punya prinsip. Punya prinsip yakin kepada Allah. Kalau sampean ingin kaya, sampean harus yakin kepada Allah bahwa kita akan dijadikan orang kaya di dunia ini. Jangan bicara kerjaan, Allah itu tidak butuh melihat kerjaan kita. Tapi kalau sampean yakin kepada Allah, maka Allah yang akan menuntun kita kepada jalan yang dikehendaki Allah. Kalau jalan yang dikehendaki kita belum tentu dikehendaki Allah. Sudah, tidak usah kita mengeluh, menangis, percuma. Allah sudah tahu. Allah selalu bersama kita. Tapi kenapa kita tidak merasa selalu bersama dengan Allah? Selalu menjauh kepada Allah. Di saat kita memohon kepada Allah bahwa kita adalah orang yang pendosa, rahmatnya Allah, pengampunannya itu lebih banyak dan lebih besar dari dosa yang kita kerjakan. Kalau kita butuh kepada Allah jadi orang kaya, kekayaan Allah itu lebih banyak dan lebih besar dari apa yang kita butuhkan. Semuanya sudah Allah persiapkan. Tidak usah khawatir. Jalani hidup ini dengan tenang. Bukan karena hutang lalu ingin kerja ke Malaysia. Memang di Malaysia itu buminya siapa? Lalu karena punya hutang ingin ke Brunei. Setelah nyampe di Brunei, kiainya ditelepon tiap hari, tiap malam. Di infus masih dikasih tahu. Saya di infus bu, sakit. Enggak ngurus. Mau dibunuh sama majikannya. Itu loh. Uang dicari. Udah, zikir aja yang banyak, tenangkan hatinya, tenangkan pikirannya.
Saya doakan kalian semua, semoga menjadi orang yang kaya, yang selamat dunia akhirat. Saya doakan kalian semua, semoga tetap berkumpul di dunia sampai akhirat. Cuman sampean tidak merasa saya doakan. Selalu ingin menjauh. Padahal sampean kalau bicara cinta asik. Tapi tidak bisa mencintai, cuman bisa bicara cinta. Cukup mencintai. Makanya kalau ditanya zikir yang banyak, sholawat yang banyak, setelah ditanya ingin jadi orang wali, untuk apa jadi orang wali? Berat, dikasih tugas sakit nanti tidak mau. Enak jadi temannya orang wali. Sampean gratis, surga gratis, dunia gratis, harta gratis, bahkan masuk lebih dulu. Makanya sampean itu tenang aja, Allah sudah mempersiapkan segalanya. Kenapa saya bilang tenang-tenang aja? Sampean belajar sabar. Kalau saya bukan karena cinta sama kalian, ngapain saya keluar? Wong saya sakit barusan itu. Cuman masa harus dikasih tahu sama sampean? Wong sakit itu adalah sebuah kenikmatan, cuman rasanya yang tidak sama. Tapi kenikmatan tidak boleh bisa menghindar. Dan kita tidak bisa menjauh dari sakit itu sendiri. Karena sakit bagian dari ciptaan Allah yang harus kita nikmatin. Walaupun nikmatnya kata orang tidak enak. Tapi walaupun tidak enak kan tetap dirasakan. Mau menghindar kemana? Wong bumi dan langit tetap ciptaan Allah. Kita hidup di antara langit dan bumi. Tetap merasakan segalanya. Sudah, tenang-tenang aja. Allah sudah persiapkan kalian semua tentang kebutuhannya. Sampean yakin kepada Allah. Kalau sampean dikasih cobaan, bukan Allah yang kasih cobaan, tapi terlalu tinggi yang sampean inginkan. Akhirnya cobaan itu datang dengan sendirinya. Kembalikan lagi kepada Allah, bahwa Allah sang pemberi segalanya dan Allah sang pemilik kekuatan segalanya. Untuk apa kita bersedih? Kalau di saat sedih tidak ada yang mau memberikan sesuatu, sudahlah. Di saat berkumpul seperti ini, nangis kepada Allah. Walaupun lewat dari hutang, lewat dari penyakit, yang penting jiwanya menangis kepada Allah. Itu yang Allah harapkan. Itu yang Rasulullah tunggu. Karena dengan syafaatnya, kita itu akan selesai semua. Mencintai Rasulullah itu mudah. Tapi sampean cinta karena ingin bertemu. Cuman bukan cinta karena rindu. Cinta karena ingin bertemu dan cinta karena rindu itu tidak sama soalnya. Kalau sampean ingin bertemu, setelah bertemu nanti tidak cinta lagi. Tapi kalau rindu, Allah bisa berkomunikasi dengan Rasulullah untuk menemui kita sebagai umatnya. Karena dulu saya bertemu bukan karena ingin bertemu, tapi ditemui. Walaupun ada harapan sebagai umatnya untuk bertemu, karena Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Kita tidak usah susah, tidak usah khawatir. Kadang orang itu sibuk dengan urusan dosanya. Kubu sebelah sudah ada yang ngurus dosanya diampuni, ada yang tanggung jawab semuanya, umatnya masuk surga. Masa Islam yang rahmatan lil alamin lebih sulit dari kubu sebelah? Lebih nyaman Islam itu, lebih indah. Islam itu gampang, rahmat. Rasulullah rahmat. Kalau sudah rahmat, kita kan tinggal masuk. Nabi Musa aja ingin jadi umat Rasulullah, masa kita umat Rasulullah ingin jadi umat Nabi Musa? Kan aneh nanti. Sudahlah, tenang-tenang aja.
Seberapa banyak sih kebutuhan sampean tiap hari? Seberapa banyak hutang sampean? Wong sampean waktu ngutang ndak pernah bilang kepada Allah, ya Allah saya ingin ngutang. Ndak pernah. Ya Rasulullah saya ingin ngutang kepada rentenir, enggak. Walaupun Rasulullah sudah tidak perbolehkan ngutang ke rentenir, tapi sampean paksa. Ada yang melarang? Enggak ada. Padahal itu yang terlarang. Setelah hutangnya banyak, nangis. Gimana caranya? Cari caranya kalau sudah kebelet hutang. Sudah pasrahkan kepada Allah. Zikir yang banyak, nangis kepada Allah. Jangan nangis kepada yang punya uang. Allah sudah ngasih jalan. Kalau sampean bisa sabar. Allah sudah ngasih segalanya dan Allah menyediakan segalanya. Tidak usah khawatir. Saya itu kalau bicara dengan jemaah kadang aneh. Ingin ketemu Rasulullah, kata Hasim barusan. Mencintai saya aja tidak bisa. Apalagi mencintai Rasulullah. Kiainya untuk dicintai aja tidak bisa. Tidak percaya sampean. Bayangkan wajah saya. Di saat sampean mau tidur. Kalau sampean mimpi, tidak akan mimpi. Tapi sampean kan tidak akan bisa. Sampean yang bisa cuman mengenang. Mencintai itu karena ada di dalam jiwa. Di sini cinta itu. Tempatnya bukan di sini. Di sini ini bukan cinta, tapi hawa nafsu yang membawa efek kepada diri kita sendiri. Tapi cinta murni ada di sini. Kalau memang sampean punya cinta, cinta itu tidak harus memiliki dan dimiliki. Biarkanlah Allah memberikan hartanya kepada kubu sebelah. Yang penting kita dikasih harapan, dikasih peluang untuk menjadi Allah dan Rasulullah. Itu aja cukup. Hidup itu indah. Jangan dibuat susah. Jangan karena sampean punya kemauan, lalu setiap hari stres, setiap malam stres. Akhirnya apa? Ya seperti orang gila sendiri. Hidup bukan seperti itu. Jangan karena suatu kesalahan lalu semua apa yang ada di dalam diri sampean salah semua. Tidak seperti itu hidup itu. Kita ini umat Rasulullah yang sangat berharga. Sangat berharga. Sampean apa sih? Hidup dengan saya yang dikasih susah? Tidak pernah. Kalau saya mendoakan sampean, saya harus nelpon sampean semua, kan tidak mungkin. Mengadu kepada Allah dan Rasulullah itu tidak harus kasih tahu sama sampean. Bapak, siapa jemaah saya yang tidak lebih bahagia dari tetangganya yang bukan jemaah saya? Tidak ada yang saya bilang. Lihat saya tidak ada. Ya kalau cuma jadi jemaah saya 2 minggu, jangan nuntut. Coba tanya aja, saling tanya sama teman-temannya. Biar menjadi suatu kesadaran pada kalian semua. Karena kesadaran sampean akan memberikan nikmat kepada kalian sendiri. Saya tahu sampean jauh-jauh dari Jawa ke sini hanya ingin berzikir dan berselawat dan mengaji bersama. Saya tahu. Apa Allah tidak lihat? Allah itu Sami'un Basir. Melihat sampean, perjuangan sampean ke sini. Tidak usah khawatir, sudah persiapkan Allah apa yang sampean inginkan. Tapi jangan ngaji sekarang besok diminta. Bukan seperti itu. Walaupun kun fayakun tidak terjadi seperti itu. Belajar tenang,
belajar sabar. Udah, kalau memang sampean yakin kepada saya, yakin kepada Rasulullah, dan semuanya akan disampaikan oleh beliau kepada Allah, sampean tinggal nunggu, tenang-tenang aja. Sampean kan punya kerjaan. Saya kerja apa sih? Saya selain di rumah cuman kalau sakit ya dinikmatin, sehat dinikmatin. Mengeluh karena sakit biasa, tapi kan tidak bisa menghindar dari sakit itu sendiri. Tidak usah terlalu panik dengan sebuah kejadian. Untuk apa kita bersedih dengan apa yang kita rasakan? Tidak enak orang bersedih itu. Kadang sampean bahagia masuk kepada program sedih, akhirnya menyedihkan juga. Udah, walaupun sedih bawa bahagia aja, senyum aja, tenang-tenang aja. Di depan sampean saya tidak akan pernah sakit. Setelah selesai sampean tidak ada, saya baru merasakan sakit. Karena sakit itu bisa dirasakan setelah sendiri. Kalau saya sama istri dirasakan sakit itu. Kenapa? Karena memang ujian iman sama istri saya. Di depan sampean saya tidak sakit. Walaupun saya mengeluh sakit, sampean mungkin panik cuma. Ngapain saya sakit di depan sampean? Mendingan jadi orang sehat di depan sampean. Aslinya lah. Di depan istri dan anak saya sakit. Tapi di depan sampean saya orang paling sehat. Makanya saya bisa bicara seperti ini. Bisa mimpin sama sampean. Ini pelajaran sama sampean. Rasulullah juga gitu, sahabat juga gitu. Apakah saya sakit untuk ditangisi oleh keluarga? Enggak. Ujian iman kepada keluarga. Kalau saya ujian iman yang harus kita ungkapkan. Kalau sama sampean enggak, ujian sabar. Sampean belajar sabar. Bukan karena sampean sakit lalu ada temannya, gimana Pak Sipul? Sehat? Gimana mau sehat? Mulai tadi diinfus, ya tidak usah dikasih, tidak usah pencak-pencak, biasa lah. Diinfus ya diinfus. Bicara yang enak. Jadi orang itu di saat mulai tadi sore kan, saya bicara dengan indah kan, karena saya mau mimpin, makanya keluar. Padahal saya belum tidur Pak, dari semalam sampai tadi. Gimana mau tidur kalau seperti ini? Tapi kan sehat kan? Makanya kalau ketemu orang itu dandan yang bagus. Kalau masih ada yang lebih bagus, pakai yang lebih bagus Pak. Makanya saya pakai kacamata, jilbah yang bagus, surban yang indah. Siapa yang bilang saya sakit? Tidak ada. Sampai nunggu saya sakit, tidak akan pernah sakit satu malam ini. Tidak tahu kalau besok Pak. Semoga sembuh. Doakan aja. Iya, senyum itu indah loh Pak. Senyum itu obat. Makanya saya ini ajarkan. Ini akhlak Pak. Selama kita masih mampu menunjukkan yang terbaik, tunjukkan yang terbaik. Jangan kasih, saya udah tidak baik, Pak Sipul dari Blitar ke sini ingin ngaji, masa saya menunjukkan yang sakit? Enggak lah. Saya bukan orang seperti itu, maka malu dulu saya tunjukkan yang terbaik. Biar sampean belajar. Mau belajar kepada Rasulullah, sampean tidak pernah ketemu Rasulullah. Mau belajar kepada sahabat, sampean belum pernah ketemu dengan sahabat. Belajarlah kepada saya. Kalau yang baik ikutin, kalau yang jelek jangan diikutin lah Pak. Belajar yang bagus. Doakan. Saya akan mendoakan sampean. Sampean doakan saya, semoga saya tetap sehat. Karena besok lusa saya akan tinggalkan sampean. Ditinggalkan bukan untuk tidak bertemu. Sampean ditinggalkan saya untuk diadukan kepada Rasulullah. Sampean kan ingin kaya kan? Karena zamannya kaya ke belakang ini Pak. Makanya saya adukan kepada Rasulullah agar sampean dikasih uang yang banyak oleh Allah dan oleh Rasulullah.
Saya adukan semua nanti. Cuman doakan saya, semoga saya tetap sehat. Saya juga akan mendoakan sampean, semoga sampean tetap sehat, tetap bertemu dan dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang seperti ini. Bahagia kan? Makanya hadirin jemaah yang dirahmati Allah, sampean tidak usah bersedih. Tapi saya mohon, walaupun nanti saya sekeluarga tidak ada di sini, tolong zikirnya tiap malam dijaga tetap. Bukan majelis zikir namanya kalau kosong, majelis kosong namanya. Di malam Jumat Legi harus tetap ada. Orang Madura harus jadi tuan rumah yang luar biasa. Jumat Kliwon tetap ada. Hari Raya harus tetap ada. Makanya persiapkan kalian semua untuk menjadi jemaah yang terbaik di saat kiainya meninggalkan rumahnya. Kalau sampean tidak mengisi, berarti sampean tidak siap ditinggalkan. Lebih baik bubar aja, kiainya masih hidup, kok tidak bisa meneruskan. Makanya saya mohon, walaupun nanti imam umroh, tapi tetap, kan cuma sebentar kan. Tetap Jumat Legi dilaksanakan, jangan dikurangi. Kalau bisa ditambah melebihi seperti ya saya waktu ada. Ya kalau kurang bawa sendiri Pak. Ya kurang gimana? Madura itu bukan tuan rumah Pak, tapi tempatnya. Sambian namu bukan untuk ke jemaah Madura, tapi untuk melaksanakan zikir bersama, sholawat bersama kepada Allah. Bangkitkan jiwa kalian bahwa memang jemaah saya itu betul-betul cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan permalukan saya, karena saya akan berkunjung kepada Rasulullah. Saya akan adukan sampean. Saya akan berkeluh kesah dengan Rasulullah bahwa jemaah saya banyak hutangnya. Ya, kan memang iya Pak. Selalu butuh uang kan. Kalau cuma sakit telinga, tapi punya uang satu kantong, tidak terasa sakitnya Pak. Makanya program saya itu mengadukan sampean. Satu, semoga sampean selamat dari kemiskinan, dijadikan orang kaya oleh Allah dan oleh Rasulullah. Kedua, diberi kesehatan, sejahtera lahir batin. Dan ketiga, semoga Allah tetap mengumpulkan diri kita dari dunia sampai akhirat nanti. Tidak usah banyak sebetulnya, ini sudah cukup. Akhirnya, apa ya? Kalau ada masalah kiainya kan, kalau sampean punya uang kan tidak usah kiainya nanti. Kalau ada masalah kan nanti bisa sidang macet di jalan Pak, kalau tetap kiainya yang maju. Lah iya, kalau punya uang kan enggak Pak, dibayar. Makanya sampean yakin, saya minta yakin, apa yang saya doakan, apa yang saya adukan kepada Allah dan Rasulullah, Allah kabulkan, Rasulullah kabulkan. Harus yakin sampean. Tinggal nunggu waktunya, tenang-tenang aja. Karena saya berangkat ini lama soalnya, 50 hari. Bayangkan aja 50 hari. Semoga Allah ngasih kesehatan sama saya. Kalau soal saya ngadu kepada Rasulullah, ya harus sampean yang diadukan. Kalau saya ngapain? Susah enggak susah. Orang enggak susah mau ngadu tentang apa? Paling-paling saya itu cuman yang diadukan karena selalu sakit. Uang enggak pegang. Yang pegang susah. Mendingan kan enggak pegang uang, kalau yang penting enggak susah.
Hidup saya udah cukup. Cuman kurangnya masih belum selesai majelis. Makanya niatan saya ingin mendoakan sampean semua dengan anak keturunannya, juga keluarga saya dengan anak keturunan saya. Dan saya ingin berkeluh kesah dengan Rasulullah. Saya bukan mengharapkan pahala haji, Pak. Enggak. Mana mau mengharapkan pahala. Rasulullah sudah. Walaupun kita mau mencak-mencak gini, itu, ini, enggak bisa. Tetap Rasul, dengan syafaat Rasulullah kita akan masuk surga. Udah, serahkan aja gua Rasulullah, ngapain mengurus pahala dan dosa. Yang penting kan bisa berkeluh kesah, ketemu dengan Rasulullah, udah indah hidup itu. Surga nyata, neraka no way. Apa? Tinggal uang, Pak. Sampean ini harus punya uang. Parkiran 2 lantai soalnya. Makanya sampean harus banyak uang. Biar punya mobil semua. Yang susah takut yang punya mobil dijual. Nyusahin ini untuk punya lagi soalnya. Makanya saya doakan yang dijual semoga kembali lagi yang lebih baik. Yang tidak beli semoga cepat punya uang dan beli. Tidak usah khawatir. Allah sudah menyediakan segalanya. Sampean yakin aja, yakin aja. Saya butuh satu sama semua jemaah. Butuh keyakinannya. Satu aja. Saya tidak bicara ikhlas, sampean tidak mampu masih. Saya butuh yakin aja. Saya ingin minta keyakinan sampean bahwa sampean akan jadi orang kaya dan diberikan kekayaan oleh Allah dan Rasulullah. Itu aja. Dari segala kejadian sampean tetap yakin bahwa Allah akan mengasih sampean kekayaan. Itu aja. Bukan karena sebuah musibah, bukan karena sebuah kejadian lalu sampean tidak yakin kepada Allah. Itu yang saya tidak mau. Kejadian apapun, musibah apapun, sampean tetap yakin bahwa sampean akan jadi orang kaya. Jangan pakai logika karena urusannya dengan Allah. Itu aja satu, Pak. Makanya banyak zikir, banyak sholawat. Itu aja permintaan saya. Untuk menunjang keyakinan sampean semua. Biar sampean nyaman. Kalau orang sudah tidak susah, tidak usah saya doakan. Ngapain? Orang tidak susah didoakan saya. Ya sama-sama tidak susah kan? Kumpul aja dengan saya di sini. Ini saya yang tidak susah kumpul dengan sampean soalnya. Yang saya lalu menyusahkan. Untungnya saya tidak dikasih kesusahan, ya biasa aja. Tenang-tenang aja, sampean harus tenang. Harus sabar. Yakin aja. Apa yang sampean inginkan Allah akan kasih. Kalau sampean tenang, yang jelas tidak nuntut Allah kan, tidak akan nuntut Rasulullah. Hidupkan jiwa kalian, zikirnya dinaikkan. Baru kita bicara cinta. Zikirnya 2 kali 24 jam. Ingin bertemu Rasulullah, ngawur itu namanya. Coba salawatnya 1.000, 10.000. Zikirnya 20.000. Berarti tidak kerja lain, siapa yang nyuruh tidak kerja lain? Cuman zikir, masa menghabiskan pekerjaan? Bahagiakan kalian semua dengan zikir dan sholawat. Hiasi hidup kalian dan rumah kalian dengan zikir dan sholawat. Banyak berkumpul. Jangan selalu berkumpul dengan orang yang tidak karuan. Kata Rasulullah sama saya, kumpullah dengan orang-orang soleh.
bicaralah banyak dengan orang soleh. Kalau punya masalah, pulanglah ke rumah orang soleh. Kalau punya masalah, pulang ke rumahnya tetangganya, ya. Tetangganya bicara tetangganya, ya udah selesai. Orang mabuk pulang ke orang mabuk, ya udah. Mabuk semua. Makanya belajar mengendalikan diri kita semua dengan berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Allah. Kalau berzikir, diusahakan kita menangis. Kalimat apapun yang kita ungkapkan, menangislah kepada Allah selama kita mampu bisa menangis. Karena itu yang Allah butuhkan. Getaran jiwa kita. Jangan malu karena menangis kepada Allah. Karena itu yang memang diharapkan oleh Rasulullah. Tangisan itu. Cuman saya kasih tahu kepada jemaah, kalau air matanya keluar dari yang kiri lebih awal, berarti sampai masih lebih banyak dosanya. Tapi kalau sudah air matanya keluar dari yang kanan, alhamdulillah berarti sampai sudah lebih banyak baiknya. Itu kalau sampean ingin tahu tentang diri sampean sendiri, serba banyak dosa dan pahala yang kita perbuat dalam tiap harinya. Belajar menangis mana yang lebih awal keluar. Tapi jangan takut karena keluar dari yang kiri. Biar kita tetap antusias berzikir dan mengerjakan hal-hal yang baik kepada Allah.